Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Saya berharap semuanya dalam kondisi yang sehat, diberkati, terus semangat dalam Tuhan, terus melayani Tuhan dalam apapun panggilan yang Tuhan berikan kepada semua kita ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, pada episode kali ini kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Jangan lalui kami, berikan kami hikmat marifat-Mu sehingga setiap kami yang mengikuti program ini semakin menjadi orang Kristen yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Kami siap diberkati, haleluya, amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya, kita buka Yeremia 49 ya. Yeremia 49 kita siapkan, lebih dahulu nanti kita akan segera masuk dalam tadarusan Alkitab kita. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji.
Yeremia 49. Bapak Ibu sama-sama saya kita baca perikopnya mengenai Bani Amon ya. Ayat 1 bersama saya. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapa dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tampik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus dan kota-kota jarahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang dahulu yang memilikinya, firman Tuhan. Merataplah hai Hesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu, berteriaklah hai putri-putri Raba. Kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalanlah berkeliling, berjalanlah kelilinglah dengan luka toreh-torehan. Sebab Milkon akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu, demikian firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu. Sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tapi sesudah itu, aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikian firman Tuhan. Mengenai Edom. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau. Pada waktu aku menghukum dia, jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka, biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Sebab begini firman Tuhan, sungguhnya orang-orang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bosra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan, dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh di tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, berdirilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggementarkan orang memperdayakan engkau, keangkuhan hatimu engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat bukit tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung raja wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan, setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan. Maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut Tebrau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung raja wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati-hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh,
kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghanguskan Puri Ben Hadad. Berikutnya, perikopnya mengenai suku-suku bangsa Arab. Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hasor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Kedar. Binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka. Kegentaran dari segala penjurusan. Larilah, mengungsilah, cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hasor. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar Raja Babel telah mengambil keputusan atas kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikian firman Tuhan. Yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka akan banyak, yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikian firman Tuhan. Hasor akan menjadi tempat persembunyian dari serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Perikop berikutnya mengenai Elam, ayat 34 ya. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikian firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu. Jujur aja ketika saya baca, saya tidak mendapatkan sesuatu yang gimana begitu ya. Yang saya dapatkan di hati saya ketika baca pasal 49 Yeremia tadi adalah bahwa ini bicara mengenai nubuatan Tuhan kepada bangsa Yehuda terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya. Apa saja yang terjadi atas bangsa-bangsa di sekitarnya. Seperti yang saya jelaskan di dalam tadarusan yang tadi kemarin, di episode kemarin. Jadi yang kita baca di sini bahwa ada bangsa-bangsa di sekitar yang dihukum Tuhan dan Tuhan akan lenyapkan mereka. Ada bangsa-bangsa di sekitar Yehuda yang Tuhan hukum juga, tapi nanti akan Tuhan pulihkan. Jadi ada yang anak cucunya akhirnya hilang, tidak lagi ditemukan. Ada yang kemudian nanti anak cucunya akan Tuhan pulihkan. Intinya Tuhan berperkara terhadap bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda. Seperti Tuhan punya kehendak, ada yang tetap bertahan, ada yang dilenyapkan. Itulah kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu belajar dari pasal 49 Yeremia ini. Kita harus sadar bahwa meskipun dalam iman Kristen kita sering diajar oleh pendeta kita, gereja kita, bahwa Tuhan itu berperkara dengan kita adalah umatnya Tuhan. Tapi seringkali kita lupa bahwa orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan juga berperkara atas mereka. Ada yang nantinya Tuhan akan terus berkati anak cucunya mereka, sehingga mungkin kalau dalam iman Kristen kita nanti ada orang-orang yang hari ini tidak beriman kepada Tuhan, tapi karena Tuhan berperkara kepada mereka, beberapa mereka mungkin dihukum seperti yang kita baca di pasal 49 Yeremia ini, tapi ada yang dihukum kemudian dibinasakan, tapi ada yang dihukum kemudian Tuhan pulihkan. Nah, kalau kita tarik dalam rema yang kita dapatkan dari Tuhan, kalau hari ini ada orang dihukum dan Tuhan akhirnya di kemudian hari memulihkan, berarti kan kemungkinan besar. Artinya adalah orang itu nanti entah gimana caranya, entah kapan waktunya, akan percaya kepada Tuhan dan bertobat. Entah itu dirinya
anaknya, cucunya, cicitnya, atau keturunan beberapa generasi di bawahnya. Jadi yang saya mau katakan hari ini saudara, bahwa Tuhan itu berperkara. Maka kita yang harus menyadari kuasa Tuhan ini. Ya, kalau apa yang saya sampaikan tadi, ya kita sama orang-orang sekitar kita yang belum percaya sama Tuhan juga, Tuhan bisa berperkara atas mereka loh. Jangan sampai Tuhan mau berperkara sama mereka dan rancangan Tuhan nanti akan memulihkan mereka, sedangkan kita yang hidup sejaman dengan orang-orang yang nantinya Tuhan pulihkan ini menjaga jarak, memasang tembok tinggi, dan tidak berteman, bersahabat dengan mereka. Gak peduli sama mereka. Akhirnya kan konyol gitu. Kenapa konyol? Karena kalau kita nanti mati dan akhirnya dengan tubuh kebangkitan masuk ke Yerusalem baru, jangan-jangan kita akan ketemu sama orang yang selama hidup di bumi tidak kita pedulikan. Ternyata kita ketemu dengan dia di Yerusalem baru. Berarti artinya apa? Di masa akhir-akhir hidupnya dia bertobat dan juga berhak atas Yerusalem baru. Saya nggak tahu gimana perasaan saudara saya misalnya. Kalau saya dengan saudara, saya menjaga jarak, ya. Terus saya tidak pernah mau berhubungan dengan saudara karena saya pikir saudara tidak percaya kepada Yesus, atau doktrin kita beda, iman kita beda, saya nggak peduli sama saudara. Ternyata nanti dalam kerajaan sorga di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, kita sama-sama ada di sana. Kira-kira muka saya mau ditaruh di mana ketika bertemu dengan saudara gitu. Dan saya pasti akan bertemu dengan saudara cepat atau lambat dalam kerajaan surga itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk ke surga, sifatnya kekal. Tinggal tunggu waktu aja pasti ketemu. Kalau tubuh kebangkitan itu ya kayak kita gini gitu ya, misalnya ya, dengan ada masanya, ada beratnya gitu. Berarti kita kalau mau melangkah di Yerusalem baru kan ya butuh waktu juga ya. Seperti kalau saya berjalan kaki dari Serpong ke Jakarta ya tidak bisa sejam sampai, pasti berjam-jam, mungkin setengah hari, mungkin 1 hari baru sampai ke Jakarta, kan begitu. Ya. Nah, sama misalnya andai kata di surga seperti itu, meskipun penghuni surga ada miliaran manusia yang memiliki tubuh kebangkitan, tapi kalau kita dalam kekekalan, ya pasti nanti ada waktunya. Cepat atau lambat kita akan bertemu gitu satu dengan lainnya. Dan andai kata saya bertemu dengan saudara yang selama hidup di bumi saya nggak pernah peduli sama saudara, gimana gitu? Saya mau tanya sama saudara, kenapa lo ada di sini? Kapan lo bertobatnya? Kan juga nggak enak kan? Dia pasti bilang, iya, lu dulu kenal gue tapi nggak pernah mau peduli sama gue. Udah jadi Kristen tapi nggak pernah nginjilin gue. Akhirnya gue diinjilin sama orang lain, padahal lu lebih deket sama gue. Nah kan muka kita malu gitu, saudara. Ya kan? Jadi mulai hari ini, jadilah orang manusia yang tinggal di dunia yang fana ini ya. Nggak usah begitu-gitu amat gitu. Kalau ada kesempatan ngobrol ya ngobrol. Ya nggak usah diusahain juga sehingga akhirnya jadi tukang gosip gitu ya. Tukang rumpi gitu ya. Dikit-dikit ngobrol gitu ya. Saya kadang-kadang geli aja gitu ngelihat kalau ngobrolnya itu ibu-ibu ya wajar aja lah. Karena itu sudah saya lihat sejak saya kecil gitu ya. Jadi kalau saya kecil itu di rumah orang tua saya kan bukan sistemnya klaster, masih komplek biasa gitu ya. Tukang sayur lewat. Kalau tukang sayur udah berhenti di depan rumah saya, ya, biasanya sih di depan rumah saya. Kenapa? Karena di gangnya ibu saya yang ada pohon rimbunnya itu ya di depan rumah saya. Di samping kiri kanan saya itu nggak punya pohon yang rimbun, sehingga kalau tukang sayur berhenti, misalnya jam 8, jam 9, jam 10 ya panas itu. Maka tukang sayur itu biasa selalu berhenti di depan rumah saya, di depan garasi, karena di atasnya tuh ada pohon belimbing gitu ya, cukup rimbun, sehingga ya kalau di situ ngobrol kalau ada matahari pagi ya tidak kepanasan gitu, karena cukup rindang ya. Hari ini aja pohonnya sudah mati, jadi daun-daunnya sudah nggak ada. Tapi zaman saya kecil itu pohon belimbingnya begitu rimbunnya, saudara. Nah itu yang saya lihat kalau ada tukang sayur berhenti, ya tetangga depan, tetangga samping, kiri, kanan, kadang-kadang tetangga yang ujung gang sana, ujung gang situ, itu tumpah ruah di situ. Ya 10 orang tuh pasti ada setiap pagi ya. Ada, karena tukang sayurnya kan cuma satu, ngelayaninnya banyak orang, jadi pasti ngantri gitu ya. Iya kalau yang beli coba beli sayur doang, kalau yang beli misalnya beli ayam minta dipotong, beli ikan minta dibersihin, itu kan butuh waktu lagi lama gitu ya. Jadi seperti itu. Saya lihat lah kalau perempuan-perempuan kumpul pasti ngobrol.
Ya tapi hari-hari ini juga saya lihat banyak laki-laki itu sukanya ngobrol gitu. Saya kalau ke rumah ibu saya, kalau mau jemput dia atau lagi main aja atau jemput dia mau bawa ke rumah sakit, masuk ke komplek itu pagi-pagi itu. Ya sekitar jam setengah 8, jam 8 kurang dikit atau jam 8 lebih. Itu kan relatif pagi ya. Biasanya yang ngobrol pagi ya ibu-ibu gitu yang saya ingat di waktu zaman saya kecil gitu ya. Nongkrong-nongkrong di depan dia sama tukang sayur atau ke pasar bareng-bareng itu kan ke pasarnya cuman kalau beli tak 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 cuman 15 menit tapi karena ketemu ibu-ibu yang lainnya bisa 1 jam baru balik ke rumah. Kalau perempuan ngobrol wajar, tapi hari-hari ini saya lihat dunia sudah terbalik gitu. Zaman saya zaman saya bahkan saya bahkan nggak pernah kebiasaan gitu nongkrong pagi. Kalau cowok nongkrong siang, nongkrong malam itu oke, masih masuk akal saya karena zaman saya masih muda dulu ya nongkrong malam itu habis melakukan kegiatan sehari-hari nongkrong ya. Entah sekedar ngopi, ngobrol, itu malam-malam ya sering. Ya kalau saya dulu karena di rumah ibu saya di kompleknya ada gereja dan saya cukup aktif di gereja itu setiap sore sekitar jam ya habis jam 5 lah, jam 6, jam 7 kadang-kadang habis makan malam ya, habis jam di atas jam 7 kalau itu weekend gitu atau malam libur gitu ya. Jam 7, jam 8 kita nongkrong saya ke gereja itu pasti ada ya entah main badminton kah, entah main gaplek kah, main main apa namanya? Main catur kah gitu ya. Banyak lah ya yang dilakukan. Jadi pasti ada bapak-bapak sama anak-anak muda itu pasti ada lah 5, 4 pasti ada gitu. Karena kalau main gaple kan pasti berempat gitu ya. Atau main apa sih? Main kartu gitu tapi yang main bridge gitu ya. Karena zaman saya dulu apa namanya? Remaja di gereja lama saya di komplek itu yang main bridge itu jago-jago gitu ya. Om-omnya tuh main bridge jadi kalau ada turnamen tuh kita ikut gitu ya. Cukup sering jadi juara, main caturnya juga jago gitu. Jadi setiap sore itu ada yang main catur, ada yang main bridge, ada yang kalau seru-seruan main gaple. Main gaple itu kalau memang kita udah jago juga seru juga, Saudara. Tapi bukan taruhan ya. Masuk orang di gereja taruhan, nggak, main aja. Jadi kalau laki-laki nongkrong malam oke. Tapi belakangan ini kalau saya ya setahun 2 tahun ini karena sering pagi-pagi ke rumah ibu ya karena harus ngantar ibu ke rumah sakit. Ya, itu masuk gang itu ada aja cowok-cowok yang nongkrong 3, 4, 5. Padahal masih jam 8, belum jam 8 pagi, setengah 8 ini ngapain gitu ya. Nah, notabene kan bisa jadi belum sikat gigi kali atau belum sarapan, laki-laki pula gitu ya. Saya awalnya berasumsi oh mereka ngobrolin soal komplek kali. Mungkin mereka panitia komplek atau mau bikin acara apa, tapi kok setiap hari gitu ya. Dulu mungkin pikirnya oh mau acara 17-an mereka mau bikin rencana apa, tapi kok 17 Agustus lewat masih nongkrong juga. Cuma kemarin aja pas puasa itu pagi-pagi saya lihat jarang yang nongkrong jam 8. Tapi setelah lebaran ini kemarin saya lewat 2-3 kali kok sudah ada lagi gitu ya. Ada aja yang nongkrong di halte kah. Ya. Kalau saya ya di dekat rumah saya aja banyak bapak-bapak juga yang nongkrong-nongkrong juga gitu ya ngobrol-ngobrol yang apa namanya ya udah berubah gitu. Ya. Jadi yang saya mau katakan saudara bahwa di hari-hari ini ya kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak berperkara atas banyak orang, Tuhan berperkara atas banyak orang. Jadi kita jangan pasang tembok gitu. Ya. Jangan kita tidak bertegur sapa. Tegur sapa lah. Saya nggak suka nongkrong tapi kalau ada lagi di depan terus ada bapak-bapak jalan ya, Pak pagi, ya sekedar menegur gitu ya. Jangan kita tidak buka pintu untuk siapa tahu ada kesempatan untuk ceritakan kesaksian kita dan lain sebagainya gitu. Karena bisa saja nanti Tuhan berperkara atas mereka meskipun hari ini kita tidak lihat mereka sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi belajar dari Yeremia yang kita baca tadi pasal 49 bahwa bangsa-bangsa di sekitar Yehuda Tuhan berperkara juga atas mereka. Ada yang Tuhan hukum dan Tuhan binasakan. Ada yang Tuhan hukum, tapi kemudian nanti Tuhan bilang, aku akan pulihkan kamu. Ya. Kalau Tuhan pulihkan bangsa-bangsa yang ingin Tuhan pulihkan, berarti ketika nanti Tuhan pulihkan Yehuda, Yehuda tetap akan bersanding, bertetanggaan dengan bangsa-bangsa ini kan. Itu yang saya mau katakan. Jadi, kita nggak tahu apa yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Kita nggak tahu bagaimana nasib mereka ke depannya.
keputusan mereka di depannya. Yang saya tahu di umur saya yang hampir setengah abad ini, ada teman kecil saya yang sama-sama ke gereja. Ada bahkan guru sekolah minggu saya yang ngajar saya soal Yesus. Tapi akhirnya tinggalkan Tuhan. Benar-benar tinggalin Tuhan. Tidak jadi orang Kristen kembali. Entah dengan alasan apapun, tapi faktanya mereka tidak lagi ke gereja. Mereka bukan lagi Kristen. Mereka tidak percaya Yesus dan mereka beragama lain. Tapi saya juga tidak sedikit menemukan teman-teman saya yang kecil. Teman SMP saya, karena SMP saya di negeri kan. Banyak teman SMP saya yang saya tahu bukan Kristen. Karena kalau zaman saya dulu, satu angkatan yang Kristen itu bisa dihitung sama jari. Saya masih ingat banget kok kalau pelajaran agama di SMP negeri itu dilakukan hari Jumat. Ya. Jadi teman-teman yang yang Muslim gitu ya, itu kan sholat Jumat. Dan karena di tempat kami itu tidak ada masjid, maka mereka itu pulang cepat gitu. Jadi laki-lakinya pulang cepat supaya bisa sholat Jumat di masjid terdekat. Nah kami ini karena udah dipulangin kan, nah, ada pelajaran setelah jam selesai pelajaran itu. Jadi semua yang lainnya udah pulang, ada tetap beberapa yang perempuan kan nggak sholat Jumat, tetap ada di sekolah, entah mereka ngobrol kah, main kah, karena kan pulang cepat. Biasanya hari biasa itu pulang jam 1, kalau hari Jumat itu ya setengah 12 udah pulang gitu. Sekolah udah bubar gitu ya. Saya masih ingat banget jam 11 tuh udah bubar, udah selesai. Jadi Jumat tuh langsung pendek sekolahnya. Jadi kami ini yang laki-lakinya pada yang Muslim sholat Jumat, yang Kristen tuh dikumpulin di satu kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dikumpulin. Jadi zaman saya SMP itu SD negerinya itu bisa 48 orang. Ya, jadi satu meja itu isi 2 orang. Jadi satu meja itu 2 orang. Itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 baris gitu ya. Terus ke depannya ada sekitar 6 meja. Jadi kalau 6 kali 4 itu udah 24 ya, 24 kali 2 48 gitu ya. Saya lupa 5 apa 4 lajur gitu ya. 4 mungkin ya. Jadi 4 tapi 6 meja ke depan ya. Atau 5 terus ke depannya itu ada sekitar 5 juga. Saya lupa posisinya, tergantung kelasnya ya. Yang penting yang saya ingat satu meja itu 2 orang. Itu pun dari kelas 1 sampai kelas 3 yang Kristen dengan kursi sekitar 48 itu nggak penuh gitu. Memang sedikit sekali gitu. Ya. Sedikit sekali yang Kristen. Pernah di kelas berapa tuh jadi 2 kelas gitu ya. Tapi total itu nggak ada 100 orang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP yang Kristen dan Katolik. Bayangin saya kelas 1 SMP itu ada 9 kelas. 9 kali 48 itu kan kurang lebih 400 orang. Ya, kurang lebih ya, 300 sekian gitu. 400 lah taruhlah. Kalau 400, kelas 1-nya 400, kelas 2-nya 400, kelas 3-nya 400, kan berarti ada 1.200 siswa di satu SMP. Yang Kristen cuma 100 orang. Yang Katolik cuma 100 orang aja nggak sampai gitu. Sebab saya masih inget banget kalau Natalan tuh sedikit banget gitu. Kalau acara ibadah pelajaran agama tuh ya satu kelas aja kadang-kadang nggak penuh. Ya karena ada banyak yang madol yang nggak ikut gitu. Jadi yang saya mau katakan tuh ya, banyak teman-teman saya yang tidak Kristen, yang jelas-jelas saya tahu, karena kalau Kristen saya pasti ingat tuh, karena temannya cuman ya 48 tadi gitu ya, nggak banyak gitu ya. Bahkan saya yang Kristen kakak kelas dan kakak yang Kristen adik kelas tuh kenal, karena ya komunitas Kristennya di SMP negeri 111 di sekitar tahun 88, 89, 90, 91 itu ya cuma segitu ya. Jadi saya kenal banget. Maka kalau yang tidak Kristen ya saya paham yang lainnya berarti bukan Kristen. Tiba-tiba reuni, tiba-tiba ada yang ketemu di Facebook. Yang saya tahu ini kan bukan Kristen, ternyata jadi Kristen sekarang. Ada beberapa ya. Jadi sesuatu yang dulunya tidak seiman, sekarang dengan caranya Tuhan ternyata seiman. Bahkan dulu ada teman SMP saya yang jelas-jelas bukan Kristen, tiba-tiba ketemu di gereja gitu. Saya khotbah. Saya kaget lah, karena saya tahu banget meskipun tidak dekat, bukan sahabatan gitu ya, tapi saya tahu gitu loh, karena saya kan
Yang cowok-cowoknya kan kalau main voli bareng, main bola bareng, ya kenal lah, kenal nama. Nah, gue tahu dia bukan Kristen gitu loh. Kenapa? Karena kalau Kristen pasti gue lebih kenal lagi, karena kalau pelajaran agama kan 3 tahun sama-sama gitu. Oh tiba-tiba di sini kaget ternyata Kristen karena nikah gitu ya. Ya sampai sekarang tetap Kristen, berarti kan imannya tetap teguh gitu ya. Nah saudara, itu yang saya mau katakan, bahwa Tuhan bisa beracara dengan orang-orang sekitar kita. Jangan sampai gara-gara kita menjaga jarak, ya nanti kita malah malu sendiri gitu ya. Karena dalam kerajaan surga nanti kita ketemu orang-orang yang justru ketika di bumi tidak beriman, dan teman-teman kita yang di bumi beriman sama dengan kita, ternyata di kerajaan surga kita tidak temukan karena mereka sudah jadi mu'alaf, udah murtad. Nah, saudara, sama-sama kita pahami ini, kita mengerti, hingga kita hidup di bumi untuk mulai ya tadi ya, jangan menghakimi ya, karena bisa saja Tuhan beracara pada orang yang kita hakimi tidak selamat. Nangkep ya? Semoga Yeremia 49 dan rema yang saya dapatkan dari ayat-ayat tadi bisa menguatkan iman semua kita. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar banyak dari kitab Yeremia 49. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan semua berkati semuanya.